Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang fungsi pi Euler. Oke, pada video saya sebelumnya saya telah membahas tentang teorema Euler yang di dalamnya mengandung fungsi pi Euler. Tapi di situ belum saya jelaskan tentang seperti apa fungsi pi Euler itu nanti bentuk kanoniknya atau bentuk eksplisitnya, gitu ya. Oke. Kita lihat dulu fungsi pi Euler, kita ulangi kembali sedikit. Simbolnya yaitu pi. Nah, fungsi pi Euler yaitu Pn adalah banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari n dan relatif prima dengan n. Jadi Pn itu menyimbolkan banyaknya bilangan prima yang relatif prima dengan n, banyaknya bilangan bulat yang kurang dari n dan relatif prima dari n. Kita lihat ya di sini ya. Pi 10. Ingat tadi banyaknya bilangan bulat positif. Banyaknya bilangan bulat positif kurang dari n dan relatif prima dengan n. Berarti untuk menghitung ini cukup kita list saja bilangan prima yang kurang dari n, yaitu 1, 2 yang kurang dari 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf, 10 tidak masuk karena kurang dari. Kita lihat ya, mana yang relatif prima dengan 10. FEB dengan 10 dengan 1 ya, berarti relatif prima. Dengan 2 FEB nya 2, berarti tidak. Dengan 3 FEB 10 dengan 3 1 ya. FEB 10 dengan 4 2, berarti tidak. FEB 10 dengan 5 tidak. FEB 10 dengan 6 sama-sama kelipatan 2 kan, 2 berarti. Berarti ini tidak juga. Dengan 7 ya. Dengan 8 FEB nya 2 ya. Tidak juga. Berarti yang FEB nya 1 dengan 9 1 ya. Berarti yang FEB nya 1 di sini ada 1 2 3 4. Berarti pi 10 kita tulis 4. Ya, 4 ini yang mewakili yang relatif prima dengan 10, yaitu 1 3 7 9. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah bahas kalau P bilang prima, maka pi P sama dengan pi P sama dengan P dikurang 1 untuk P bilangan prima. Kalau P nya bilangan prima, pi P sama dengan P kurang 1. Ya otomatis saja nih ya, kalau P itu bilangan prima berarti 1 relatif prima dengan P, 2 relatif prima dengan P, 3 relatif prima dengan P. Kalau ada yang tidak relatif prima dengan P, berarti dia di kelipatan P gitu. Atau faktor dari P gitu, berarti sampai P kurang 1 gitu. Jadi dari 1 sampai P kurang 1 ini semuanya relatif prima dengan P. Makanya pi P sama dengan P kurang 1. Ya, oke. Kalau sebelumnya kita baru bahas sampai sini, selanjutnya kita bahas untuk bentuk yang lebih tinggi gitu. Sebelum itu kita bahas dulu beberapa contoh berikut. Misalnya karena pi 3 berapa? 3 itu bilangan prima, berarti pi 3 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Ya, oke, kita lihat lagi. Pi 9 bagaimana? Pi 9 berapa? Pi 9 berapa? Ya, tentu kita list 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ya, kita lihat di sini yang relatif prima 1 tidak ya. Yang relatif prima dengan 9 yaitu ada 3 dan 2. 3 dan 6. Yang tidak relatif prima ya, yang tidak relatif prima. Dengan 3 FEB nya 3, dengan 6 FEB nya 3. Selebihnya relatif prima ya. Berarti pi 9 itu sama dengan 7. Atau bisa saya tulis dengan 9 dikurang 2. Ya. Bagaimana dengan pi 27? Nah, pi 27 ini tidak mungkin ya saya tuliskan ya semuanya ya. Pi 27 berapa? Pi 27. Ada berapa pi 27? Nah, berarti cukup kita cari yang tidak relatif prima dengan 27, yaitu 3, 6, 9. 3, 6, 9, kita cari aja yang kelipatan 3 karena faktor primanya 3 saja. 12, 15, 18,
21, 24. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Berarti di sini kita bisa tulis total bilangan dari 1 sampai 27 itu ada total dari 1 sampai 27 itu sampai 26 ya. Dia sampai dengan ada 26 bilangan. Dari 26 itu ada 8 yang tidak, dikurang 8. Kita lihat ya. Berarti sama dengan 18. Ya, sama dengan 18 ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih polanya ini gitu ya, melalui teorema berikut. Oke. Kita lihat dulu. Ini teoremanya itu misalkan P bilang prima dan K sebarang bilang positif, maka F P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K kurang 1. P pangkat K dikurang P pangkat K dikurang 1 ya. Oke, kita lihat kita lihat selanjutnya bagaimana untuk membuktikan teorema ini ya. Kita lihat. Oke. Bukti. Gimana cara membuktikannya? Fp pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K kurang 1 gitu ya. Nah. Ya. Ini P maksudnya ya. P pangkat K P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K kurang 1 P. Mana cara membuktikannya? Ya. P. Perhatikan. P pangkat K itu sama dengan ya, atau bisa saja kita buat Pn saja dulu. Kalau kita buat Pn secara umum itu sama dengan N dikurangi bilangan yang kurang atau sama dengan N dan tidak relatif prima dengan N. Ya, kita ambil semua yang tidak relatif prima dengan N atau yang semua yang punya FFB-nya besar dari 1 dengan N, kita kurangkan dari N. Sama dengan itu. Ya, sekarang berarti kita juga punya P sama saja P pangkat K berarti sama dengan P pangkat K kita kurang dengan N yang di sini P pangkat K dikurang bilangan yang kecil sama N dan tidak relatif prima dengan P pangkat K. Oke. Perhatikan faktor prima dari P pangkat K satu-satunya adalah P ya. Karena faktor prima dari P pangkat K hanya satu yaitu P, maka bilangan kurang atau sama dari P pangkat K dan tidak relatif prima dengan K dengan P, maksudnya bilangan yang kecil dari P pangkat K dan tidak relatif prima dengan P pangkat K harus kelipatan P. Ya, selanjutnya tinggal kita lihat ada berapa buah kelipatan P gitu. Yang ada di sana. Berarti kita mulai, yaitu apa saja yang kelipatan P? 1 kali P yang di bawah P pangkat K ya.
2 kali P, 3 kali P, dan seterusnya sampai P pangkat P pangkat K dikurang 1 dikali P. Ya, tentu totalnya dari 1, 2, 3 sampai P pangkat K dikurang 1. Berarti banyaknya yang tidak relatif prima dengan P pangkat K adalah P pangkat K kurang 1. Karena itu kita punya Phi dari P pangkat K dengan P bilang prima sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K dikurang 1. Ya, oke, kita kembali ke contoh yang sebelumnya tadi untuk memperjelas teorema ini tentunya sebelum kita masuk ke contoh yang selanjutnya gitu. Tadi di sini saya buat Pi 9 sama dengan 9 dikurangi 2 gitu ya. Kita lihat ya, 9 dikurangi 2. Kita lihat ya, ini salah saya sebenarnya, bukan 9 ya. Tapi dari sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ini 8 ya tadi ya. 8 dikurangi 2 ya. 8 dikurangi 2 gitu. Oke. Jadi ini harusnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Jadi kan 9 dikurang 2, 8 dikurang 2. 8 itu bisa kita tulis sebagai 9, yaitu 8 tambah 1, karena ini tambah 1 pengurangannya juga ditambah 1 dikurang 3. 9 nih 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 1. Gitu juga untuk yang ini. Karena tadi banyaknya residu positifnya 26, saya tambah 1 menjadi 27 gitu. Kemudian banyaknya yang tidak relatif prima, karena ini tambah 1, jadi ini tambah 1 pula, berarti kurang 9 gitu ya. Berarti ini 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2. Oke. Telah terverifikasi ya. Oke. Ya, selanjutnya kita lihat itu dua contoh ini, yaitu F128 dan F125. Kita coba F125 dulu. 125 itu sama dengan F5 pangkat 3. Berarti sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 3 kurang 1. Berarti sama dengan 100. Ya, oke ya, begitu juga ini. 128 itu 2 pangkat berapa? 128. 128 itu 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 3 kali 3 64, berarti 2 pangkat 7. Berarti ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 7 dikurang 2 pangkat 4. Ini sama dengan 64. Oke. Ya, seperti ini kira-kira untuk menghitung fungsi Pi Euler untuk masalah yang berbentuk baru satu faktor prima. Ya, pertanyaannya bagaimana nanti kalau seandainya yang ditanya itu misalnya F28 bagaimana? F28. Kita tahu F28 itu bisa kita tulis F4 dikali 7. Kenapa harus 4 kali 7 saya buat? Nah, itu untuk nanti ini kan saling relatif primanya ini ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke. Kalau untuk sementara tentu kita cari manual gitu ya. Kita cari manual, yaitu kita list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Saya membuat dalam bentuk array 4 kali 7 ini on purpose ya. Kita lihat dari per baris mana saja yang relatif prima. Dia tidak boleh ada 2, tidak boleh ada 7. Berarti yang genap tidak masuk semua ya. 1 masuk, 3 masuk, 5 masuk gitu. Berarti yang relatif prima 1, 3, 5 pada baris pertama. Sekarang pada baris kedua kita lihat mana yang relatif prima. 9 tidak masuk ya. Tidak ada 2 dan 7. 9 masuk, ini ada 2, 11 masuk. 12 masuk, tidak ya, 13 masuk. Oke ya. Selanjutnya
15. Kita lihat di sini. Oh, yang relatif prima dengan 15 tidak muat 3 dan 7 kan? 16 muat genap gitu. 17 tidak, 18 muat, 19 tidak, 21 muat. Ya. Kemudian selanjutnya 22 lipatan 2 ya. 23 masuk. 24 kelipatan 2 tidak, 25 masuk. 26 kelipatan 2 masuk, 27 masuk, 8. Oke. Setiap baris ada 3. Berarti seperti ada pola gitu. Berarti ini kira-kira nanti hasilnya 12 gitu. 12 gitu ya. Nah, berarti ini seolah-olah setiap setiap pola itu dia masuk gitu ya. Nah, gitu. Selanjutnya nanti tentu ini ada hubungan dengan ini pi maksudnya semua ya, ini pi 128, ini pi 125, ini pi 28 ya. Untuk mengecek hubungannya tentu kita lihat pi 4 berapa? Pi 4. Pi 4 itu 2 pangkat 2 ya. Sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian pi 7 itu bilangan prima sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Hasil ini 12, ini berarti seperti 2 kali 6. Berarti seperti fungsi multiplikatif gitu ya. Ini sifatnya. Ya, oke, selanjutnya kita akan membuktikan apakah fungsi P Euler, bentuk yang lebih umum untuk fungsi P Euler. Fungsi P Euler ini, nah bagaimana sih rumus umumnya yang lebih umum gitu. Kalau tadi kan masih khusus. Yang pertama tadi untuk bilang prima saja ada rumusnya P kurang 1. Kemudian untuk bilang prima berpangkat K, rumusnya P pangkat K dikurang P pangkat K kurang 1. Selanjutnya bagaimana jika dia N itu banyak berkali banyak bilang prima gitu, atau N yang umum gitu. Bagaimana caranya gitu ya. Untuk menemukan rumus tersebut kita pandu dengan lemma berikut. Lemma misalkan Mn bilang bulat yang saling relatif prima dan R sebarang bilang bulat, maka R, M tambah R, 2M tambah R sampai N dikurang 1 jadi kali M tambah R akan bersisa 0, 1, 2 sampai N dikurang 1 jika dibagi dengan N nya, jika dibagi dengan N dengan urutan tertentu, jika dibagi N dengan urutan tertentu gitu ya. Apa maksudnya dengan urutan tertentu? Ya, yang penting itu sisanya semuanya ini ada, karena ini ada N kurang 1 buah. Nah, ini ada N buah, ini juga ada N buah. Yang ini sisanya berurutan aja. Kalau sisanya ini 0, misalnya ini 1, ini 2, misalnya ini yang mana pula gitu ya. Jadi urutannya tidak 0, 1, 2 sampai N kurang 1 ya, tapi ketika ini dibagi oleh N, sisanya adalah yang ini, tapi urutannya bisa jadi berubah-ubah gitu ya. Ya, oke. Bagaimana cara membuktikannya? Yang mana cara membuktikannya? Bukti. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, ini sama dengan teorema-teorema sebelumnya juga kita telah membuktikan. Kalau ada kita mengatakan yang ini sama dengan ini gitu. Nah, yang ini merupakan permutasi dari yang ini saja sisanya. Nah, cara membuktikannya kemarin. Nah, kita karena ini banyaknya sama, berarti cukup kita buktikan kalau sisa bagi yang di atas ini tidak ada yang sama jika dibagi oleh N. Ini ada N buah, ini ada N buah pula. Berarti kalau tidak ada yang sama, berarti dia sama, ya harus 0 sampai N kurang 1 gitu. Ya. Kita andaikan ada yang sama loh. Andaikan ada K dan L, nah, dengan K dan L ini berada di antara besar dari 1, besar sama 1 dan kurang dari N gitu ya. Atau K dan L itu yang ini lah, misalnya 1M, 2M gitu ya. Oke, karena di sini ada 0 berarti boleh 0 ya. Dari 0 sampai N dikurang 1 gitu ya. Oke. Yang akan kita buktikan kalau dengan KM ditambah R kongruen
LM ditambah R. Kenapa harus seperti ini kita andaikan? Kita akan buktikan dengan kontradiksi kalau ini sama ya dengan K tidak sama dengan L gitu. Nah, berarti kalau seandainya ini sama, KM dan KL ini kongruen, berarti nanti ada yang sama, berarti tidak tercukupi yang ini gitu, karena dia banyaknya sama gitu ya. Oke, kita lihat. Ini mod n ya, mod n ya. Ya oke. Dengan aturan biasa aja, aturan aljabar biasa, berarti KM ditambah R kongruen LM ditambah R mod n. Nah ini jika dan hanya jika R nya sama-sama ada, coret saja bis ya. Oke ya, berarti KM kongruen LM mod n gitu. Nah, ini jika dan hanya jika K dikurang L M kongruen 0 mod n. Ya, di sini karena EVB dari MN sama dengan 1, maka apa yang berlaku di sini? K dikurang L harus kongruen 0 mod n. Karena KL berada di sini tadi, karena KL dibatasi di sini, berarti akibatnya apa? Akibatnya K sama dengan L. Bertentangan dengan asumsi kita tadi kalau K-nya tidak sama dengan L. Berarti semua yang ini harus beda, sisanya dibagi N. Karena harus beda, berarti ya tidak lain adalah yang ini gitu. Oke, berarti kita sudah berhasil menjamin lemma ini. Selanjutnya kita akan membuktikan kalau fungsi pi Euler adalah fungsi multiplikatif. Jadi teoremanya fungsi pi Euler adalah fungsi multiplikatif. Apa itu fungsi multiplikatif tadi? F Pm dikali N, kalau Mn harus prima berarti sama dengan Pm dikali Pn, gitu ya. Bukti, buktikan ya, bukti. Ya, yang pertama untuk buktikan ini kita buat susunan. Perhatikan susunan berikut. Susunan berikut. Oke, apa susunannya? Yang pertama kita buatkan susunannya yaitu ada di sini misalnya 1 M tambah 1 2M tambah 1 sampai N dikurang 1M tambah 1. Kita perhatikan mirip dengan yang dilema ini. R M tambah R 2M ditambah R sampai ya, oke ya. Sekarang R nya kita ganti 2 M tambah 2 2M tambah 2 dan seterusnya sampai N dikurang 1M tambah 2. Kita buat lagi gitu seterusnya. Di sini ada yang urut baris ke R, M ditambah R 2M ditambah R, begitu seterusnya sampai N dikurang 1 M ditambah R. Nah, gitu pula ke bawahnya terus sampai nanti M 2M 3M dan seterusnya ada. Tentu di sini N dikurang 1 M, gitu ya. Ya, oke. Apa yang bisa kita lihat di sini? Yang pertama, kalau kita lihat secara vertikal R ini, ya, kita lihat secara vertikal, elemen satu baris ini akan sama FEB-nya dengan M untuk setiap itemnya, setiap barisan, gitu ya. Misalnya ini, FEB 1 dengan M 1, berarti M tambah 1 dengan M 1, dan M tambah 1 M 1, ini 1, gitu ya. Nah, berarti kita lihat pada perhatikan baris ke R, perhatikan baris ke R. Nah, jika FEB
dari M dengan R sama dengan 1, nah, maka EVB dari M dengan KM ditambah R juga sama dengan 1. Kenapa? Karena M ini kan dengan M udah saling berkelipatan gitu. Berarti tinggal lihat EVB M dengan R gitu, harus sama gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Karena berlaku aturan ini, berarti kita cukup cari baris yang saling berlatif prima dengan ya. Kita cari saja yang relatif prima dengan R ya. Dengan M misalnya, kita cari aja 1 sampai M ini yang relatif prima dengan M. Berarti banyaknya sebanyak Pn. Nah, karena keterbatasan tempatnya kita persingkat saja lagi. Banyaknya relatif prima dengan M ke bawah ini itu Pn. Sementara ke sampingnya banyaknya relatif prima dengan N. Karena setiap ini kalau kita bagi N itu setara dengan 0, 1, 2, 3 sampai N dikurang 1. Apa yang menjamin? Yang menjamin yaitu lemma ini. Jadi yang semua baris ini setara dengan ini. Berarti banyaknya relatif prima dengan N yaitu sebanyak Pn. Berarti yang ke bawahnya banyak baris yang relatif prima dengan M ada Pn, banyak kolom yang relatif prima dengan N yaitu Pn. Berarti banyak yang relatif prima dengan M dan N yaitu perkalian mereka dengan aturan perkalian biasa ya, Pn kali N. Berarti dalam hal ini kita berhasil membuktikan Pmn sama dengan Pm dikali Pn. Mohon maaf ya karena keterbatasan tempat, kita jelaskan saja lagi. Ya, saya ulang penjelasannya supaya lebih jelas. Yang pertama misalnya baris 1 ini sudah pasti relatif prima dengan M ya, karena 1 dengan M FVB-nya 1 gitu. Berarti ini FVB 1 semua dengan M. Kemudian tentu cukup saya pilih lagi yang relatif prima dengan N aja di baris ini ada berapa gitu. Tentu sebanyak Pn gitu. Nah, sebanyak Pn, satu baris itu sebanyak Pn. Satu baris itu gitu, sebanyak misalnya ini Pn. Berarti satu buah ini sebanyak Pn. Cari lagi satu lagi sebanyak Pn, cari lagi satu lagi sebanyak Pn. Berapa banyaknya ke bawahnya? Sebanyak Pn. Karena itu totalnya Pn dikali Pn. Atau Pm dikali Pn gitu ya. Oke. Ya, oke. Kemudian hasil dari teorema Pi Euler adalah fungsi multiplikatif ini tentu merembes ke teorema ini. Teorema ini yaitu teorema jika N sama dengan P1 pangkat A1, P2 kali pangkat A2 sampai PK pangkat AK, maka Pn sama dengan ini. Ya, jadi ini adalah rumus umum dari teorema Pi Euler gitu. Jadi ini yang rumus umum teorema Pi Euler, rumus eksplisitnya gitu. Yaitu kalau N sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 sampai PK pangkat AK, maka Pn sama dengan P1 pangkat A1 dikurang ya P2 ini kali sampai seterusnya, atau bisa kita tulis sama dengan N dalam kurung 1 dikurang seper P1, 1 dikurang seper P2 sampai 1 dikurang seper PK gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana membuktikannya ini gitu. Bagaimana cara membuktikannya ya. Ini sama dengan membuktikan yang tadi. Kalau fungsi P, kalau suatu fungsi multiplikatif N sama dengan ini, maka dengan teorema di fungsi multiplikatif yaitu jika Pi itu multiplikatif, nah ya, berarti bukti ringkasnya aja saya buat ya, bukti. Nah, karena Pi fungsi multiplikatif, maka Pn yang sama dengan Pi
P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 sampai PK pangkat AK itu akan sama dengan Pi P1 pangkat A1 dikali Pi P2 pangkat A2 dikali seterusnya sampai Pi PK pangkat AK. Atau masing-masingnya ini bisa kita tuliskan dengan P1 pangkat A1 dikurang P1 pangkat A1 kurang 1 dikali seterusnya sampai P pangkat AK dikurang P K pangkat AK dikurang 1. Ini rumus Pi Euler perbagian tadi ya. Atau kita sederhanakan, kita keluarkan PK-nya, berarti kita punya P1 pangkat A1 dikali, kita keluarkan pula PK sekali seterusnya sampai PK pangkat AK dalam kurung. Ya ini kalau dikeluarkan P1 pangkat A1 tentu tinggal 1 di dalam. Ya ini karena dia dikurang berarti dikurang seper P1 kali seterusnya. Ya ini gitu juga karena kita keluarkan PK pangkat K berarti tinggal 1, ini kurang seper PK. Karena itu rumus ini berlaku ya. Oke, selanjutnya kita bahas contoh-contoh dari, untuk lebih memahami teorema Euler, kita bahas beberapa contoh berikut. Yang pertama ditanya Pi dari 221. Pi dari 221. Karena tadi strateginya dia harus kita ubah ke bentuk teorema fundamental aljabar atau bentuk kanoniknya. Itu dengan faktorisasi prima. 221 ini bisa bagi berapa ya? Bagi 3 tidak bisa ya. Bagi berapa ya? Kita lihat, atau prima 21. Oke. Kita lihat dibagi 11 tidak bisa juga ya. Bagi, kan kita tahu membagi bilangan tadi yang kemarin, kalau bagi 2 jelas tidak, bagi 3 tidak, bagi 5 tidak, bagi 7 bisa ya. Kalau tidak, bagi 7 ambil aja ini 21, ini udah 200an, tidak habis bagi 7. Bagi 11 sampai kapan kita cek nih? Sampai 13 ya. Cek 13 karena teorinya kita baca 21 dibagi 13. Kalau kita bagi 13 berarti sama dengan 13 1, berarti ini 9 1 13 7 ya. Oh, mantas saja susah jadinya ya. 13 kali 17 ini sama dengan Pi 13 kali 17. Berarti karena 13 dan 17 itu relatif prima, sama dengan Pi 13 kali Pi 17. Berarti sama dengan Pi 13 berapa? Karena prima kan kurang 1 aja ya, 12. Karena prima nih kurang 1 aja, 16. Berarti 12 kali 16. Silakan dilanjutkan ya perkaliannya ya. Oke. Jadi tetap juga ya harus bisa untuk mencari faktor dari bilangan tersebut. Kita lihat yang kedua, Pi dari 6125. Nah, kalau ini mudah ya. Nah, karena bisa bagi 5 kan? Kita bagi 5 dulu. 6125 dibagi 5. Kita bagi 5. Hasilnya 1 2 2. Kita lihat ya. 6 dibagi 5 11 10 12 25 ya. 5 gitu ya. Kita bagi 5 lagi karena masih 5 belakangnya. 5 berarti mulai dari 2 10 20 dibagi 4 25 24 5. Kita bagi 5 lagi 20 4 45 9. Nah, berarti ini bisa kita tulis Pi 5 pangkat 3 dikali 49 tuh 7 pangkat 2. Oke ya. Kita lanjutkan, ini sama dengan, karena 5 dengan 7 itu prima, berarti 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Berarti sama dengan, ini apa rumusnya tadi? 5 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 dikurang 7 pangkat 1. Ini sama dengan, ya silakan 100
dikali 42 berarti 4200. Ya, sebenarnya ada juga cara lain ya kali ini ya. Kalau bentuk ini dari sini tadi bisa juga kita cari dengan ini, berarti pi 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 itu bisa kita tulis sama dengan 6125, yaitu n nya 6125 dikali dalam kurung 1 dikurang 1/5 dikali 1 dikurang 1/7. Silahkan cari ya. Oke. Ini sama hasilnya ya, juga 4200 nanti, 4200 juga. Ya, yang ketiga ini agak banyak, pi 666. Oke, gimana caranya dok? Pi 6666 itu sama dengan pi dari, kita cari dulu faktor 666, kita bagi 2 bisa ya, 666 bagi 2 333 bagi 3 111, jumlahnya 3 kan, bagi 3 lagi 37 ya. Ini sama dengan pi 2 kali 3 pangkat 2 dikali 37. Berarti ini sama dengan, nah, mau pakai pilih cara mana? Pilih cara ini atau cara ini? Ada dua cara tadi, yang ini atau yang ini. Kalau saya lebih prefer yang ini ya, lebih jelas angka yang dioperasikan ya. Ini pakai pecahan-pecahan ya. Ya, saya pakai yang prefer saya dulunya gitu ya. Ini sama dengan pi 2 dikali pi 3 pangkat 2 dikali pi 37. Berarti ini 2 kurang 1 3 pangkat 2 dikurang 3 37 dikurang 1. Oke, silakan dikalikan sendiri. Nah, ini 6 dikali 36. Oke, berapa tuh? Oh, mudah ya kayaknya ya. Di 216. Ya, oke. Seperti itu kira-kira untuk permasalahan 1 sampai 3 gitu. Mencari nilai pi. Selanjutnya kita lihat soal ini. Soalnya agak tricky. 2 digit terakhir dari 9 pangkat 2020. Ini ditanya 2 digit terakhir dari 9 pangkat 2020. 2 digit terakhir dari 9 pangkat 2020. Gimana caranya? Oke, mencari 2 digit terakhir berarti mencari 2 digit terakhir sepadan dengan apa? Mencari 2 digit terakhir sepadan dengan mencari sisa bagi oleh 100. Jadi seperti itu ya. Kalau kita mencari di 1 digit terakhir sepadan dengan mencari sisa bagi 10. Kalau mencari 2 digit terakhir sepadan dengan mencari sisa bagi bilangan dibagi 100. Kalau mencari 3 digit terakhir sepadan dengan mencari sisa bagi bilangan dibagi 1000 dan seterusnya. Oke ya. Berarti masalah ini setara dengan, sehingga permasalahan setara dengan mencari 9 pangkat 2020 itu kongruen titik-titik mod 100. Ya, di sini bisa kita cari pakai teorema Euler. Ingat, teorema Euler. Kenapa kita bisa ingat teorema Euler? Karena 9 dengan 100 itu apanya yang kita cek? FVB. FVB nya sama dengan 1. Ya, oke ya. Berarti kita cukup cari karena FVB nya 1, cukup kita cari nilai pi 100. 100 itu jelas ya. Pi dari 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Berarti sama dengan pi 2 pangkat 2 dikali pi 5 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 dikali 20, 40. Nah, oke, 40. Berarti dari sini kita punya 9 pangkat 40 itu kongruen 1 mod 100. Nah, ini yang di sini kita menggunakan teorema Euler gitu ya. Selanjutnya kita cukup melihat apakah 2020 habis dibagi 40 gitu ya. 2020 itu sama dengan 40 kali 50 ya, tambah
20. Ya masalahnya tetap agak ribet ya, tapi udah bisa lah gitu ya. Berarti dari sini kita punya 9 pangkat 2020 itu sama dengan 9 pangkat 40 pangkat 50 dikali 9 pangkat 20 mod 100. Berarti ini kongruen 9 pangkat 20 mod 100. Kenapa tinggal 9 pangkat 20? Karena di sebelah sini 1 mod 100. Nah, 20 ini cukup besar ya, sisanya tinggal cari 9 pangkat 20 ya, silakan aja dimanualkan saja ya. Jadi karena udah di bawah limit dari 40 nya, berarti ini harus dimanualkan. Oke. Ya, dengan demikian kita sudah bisa juga cara mencari dua angka terakhir dari 9 pangkat 2020. Ya. Selanjutnya kita masih bersisa satu permasalahan lagi. Saya selesaikan di sini ya. Ya. Nah, permasalahannya itu jika P pangkat E adalah bilangan kuadrat, maka P dikurang 1 harus kuadrat gitu. Dan E bilangan ganjil. Jika P-nya bilangan prima di sini ya. Nah, ini tidak terlalu susah juga membuktikannya ya. Bukti. Misalkan P bilangan prima dengan P dari P pangkat E bilangan kuadrat. Sekarang kita misalkan M bilangan bulat, karena dia bilangan kuadrat ya, berarti bisa kita lakukan M bilangan bulat dengan P pangkat E sama dengan M kuadrat. Ya, P pangkat E ini apa tadi hasilnya? Ini jika dan hanya jika P pangkat E berarti P pangkat E dikurang P pangkat E kurang 1 sama dengan M kuadrat. Jika dan hanya jika lagi kita keluarkan P pangkat E kurang 1 dalam kurung, berarti ini sisa P nya ini sisa 1 M kuadrat. Ya, karena ini pangkat yang genap, ya ini genap. Berarti kita lihat dulu ya, kalau P-nya 2 bagaimana? Ya. Untuk P sama dengan 2, untuk P sama dengan 2 berarti P kurang 1 bilangan kuadrat. Oh, sama aja ya, tidak ngaruh ya, P sama dengan 2 gitu. Kalau P-nya 2 dia ini langsung bilangan kuadrat gitu. Kalau bilangan kuadrat, E kurang 1-nya 2 pangkat genap kan? Nah. Karena pangkat RHS genap, maka E dikurang 1 harus genap. Kenapa? Karena EVB dari P pangkat E dikurang 1 dengan P kurang 1 itu sudah pasti 1 ya, karena P itu bilangan prima. Kalau EVB ini 1 berarti faktor-faktor M yang ada di sini ya milik ini pula, faktor-faktor M yang ada di sini milik ini pula gitu. Ya, berarti di sini E dikurang 1 harus genap gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian karena P pangkat E kurang 1 bilangan kuadrat, berarti supaya dia jadi bilangan kuadrat, maka P dikurang 1 juga harus bilangan kuadrat. Supaya dia menjadi bilangan kuadrat. Sisanya tinggal membersihkan bahasa pembuktiannya. Ya, oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk fungsi P Euler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.